Memang hidup tidaklah mudah. Seringkali pergumulan yang menjatuhkan semangat kita untuk bangkit kembali, untuk meraih pengharapan kita dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita hilang harapan. Eh, Rencana yang gagal, sakit yang tak terkunjung sembuh, kehilangan orang yang dikasihi, hubungan dengan keluarga atau sesama yang berantakan, dan lain-lain. Banyak banget yang membuat kita kehilangan pengharapan. Dalam hal itu tersebut tidak lepas dari semua kehidupan kita yang pada hari yang kita lewati. Untuk kita harus punya pegangan sehingga kita tetap hidup berpengharapan di tengah kesukaran. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seringkali harapan tidak sesuai dengan realita yang kita hadapi hari ini. Setelah kita mengusahakan sesuatu dan mengorbankan banyak hal yang kita lakukan, namun kenyataan dihadapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Sekarang kita melakukan tugas akhir kita sesuai dengan semaksimal mungkin akan kita lakukan. Tiba-tiba hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini pada saat kita membuatnya, kita mengharapkan nilai itu akan jadi seperti nilai terbaik. Tapi setelah kita mengetahui hasilnya yang lebih baik, kita pasti kecewa melihat hasil yang buruk. Itu pengharapan kita yang masih kekurangan dalam hasil yang kita capai. Sering orang bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam pengharapan? Banyak orang dengan mudahnya mengatakan bahwa kita harus bangkit kembali. Banyak orang bilang, kamu harus semangat, kamu harus bisa. Memang benar. Namun ketika kita berpikir bahwa kita mampu melakukan hal tersebut, melewati setiap rintangan, bahkan sekalipun kita kehilangan semuanya, kehilangan harta, kehilangan jabatan, teman dekat kita, kita akan siap bangkit kembali. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak siap menghadapi kegagalan tersebut. Banyak orang yang mengeluh kegagalan tersebut. Tetapi kita tidak lupa bersyukur bagi orang-orang yang hari-hari ini masih berjuang untuk menggapai pengharapan tersebut. Karena itu kita mungkin saja kehilangan semuanya, namun jangan sampai kita kehilangan harapan. Ketika tidak sesuai dengan realita, jangan cepat mengambil keputusan. Jangan sampai kamu setelah kamu lagi down, kamu mengambil keputusan yang salah. Jangan pandang kehidupan itu hanya dari satu sisi. Jangan pandang kehidupan kamu yang saat ini hanya begitu saja, tapi pandang hari-hari esok apa yang kamu lakukan. Jangan pandang kamu hari ini itu merasa gagal, merasa ya saya tidak bisa, tapi pandanglah hari-hari esokmu, apa yang bisa kamu lakukan. Jangan sampai kamu terpuruk dan berhenti dalam hal tersebut. Apa yang dikatakan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Memang pengharapan itu tidak mengecewakan, dan pengharapan yang tidak pernah hilang. Apapun pasti kita akan tetap semangat menjalaninya. Hari-hari kita tetap tekun, hari ini kita tekun untuk belajar, mengejar tugas kita, belajar untuk menyesuaikan jadwal kita. Jangan kamu pandang apa yang kamu buat hari ini hanya untuk hari ini, tapi kamu pandang yang kamu buat hari ini adalah untuk hari esok. Hari ini kita merasa apa yang saya lakukan tidak berguna, apa yang saya perbuat tidak berguna, tugas yang saya buat salah semua gitu.
tapi pandanglah hari-hari ke depannya. Jangan pandang hari-hari yang membuat kamu itu merasa terpuruk gitu. Pengharapan kita, jangan sampai pengharapan itu hanya berjalan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai pengharapan itu kita berjalan sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam kehidupan kamu, kehidupan saya, kehidupan teman-teman semua. Jangan sampai pengharapan kita hanya berjalan sendiri tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita masih berpikir bahwa tiadanya Tuhan pasti kita bisa, tapi jangan pandang di sebelah itu. Pandanglah apa yang kamu perbuat pada hari ini, apa yang kamu lakukan pada hari ini, pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik gitu. Kadang banyak orang bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam pengharapan tersebut? Sebagai orang percaya, kita harus menjadi lilin yang siap menyala dan selalu siap menyalakan lilin yang padam. Di luar sana banyak orang yang hidup dalam kebimbangan, banyak kehidupan yang harus kita tolong. Tugas orang percaya dalam menyebarkan pengharapan itu. Jadi kita harus jadi pelita yang menerangi, jadilah obat yang memulihkan dengan berbagai harapan akan hari esok yang diberkati. Jadi teman-teman, saya ajak untuk teman-teman, jangan pandang apa yang kamu lakukan hari ini hanya untuk hari ini, tapi pandanglah masa depan. Apa yang kamu perbuat hari ini, pasti kamu akan mengingat untuk masa depan kamu. Sekarang ada kakak-kakak tingkat kita yang sedang membuat skripsi. Mungkin bagi kita yang belum buat skripsi, bagi kita itu terlalu mudah, tapi bagi mereka sulit. Tapi kita nggak pandang bahwa apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka ke depannya. Jadi yang intinya teman-teman harus punya pengharapan berjalan bersama Tuhan. Jangan punya pengharapan tapi berjalan sendiri. Memang tidak salah kita berjalan sendiri, tapi kita berjalan sendiri karena kehendak siapa? Tidak mungkin kita tidak tanpa kehendak Tuhan. Yang intinya, lakukanlah sesuatu yang membuat kamu mencapai ke masa depan kamu dan andalkan Tuhan dalam masa depan kamu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.